Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai Taufik Anas dengan NIM 2121111062. Kelas HES 3B. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan Bapak dengan mata kuliah Kaidah Ushul Fiqih. Yang pertama, al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Artinya, hukum hasil ijtihad terdahulu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang baru. Dalilnya, laula kitabu minallah sabaqa lamassakum fimma ahaddukum adaban hadim. Contohnya, seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara atau dengan ijtihad, apabila kemudian dia berijtihad lagi dan keputusannya berubah, hasil keputusannya yang kedua tidak dapat membatalkan keputusan yang pertama. Yang kedua, ijtama al-halal warahomu golaba al-haram. Artinya, apabila berkumpul dengan yang halal dan yang haram, dimenangkan oleh yang haram. Dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah berkata halal dan haram berkumpul kecuali yang haram akan mengalahkan yang halal. Contohnya, apabila dua potong daging, satu daging halal dan satunya lagi daging bangkai, sementara tidak diketahui mana daging yang halal, mana yang daging bangkai. Dalam kondisi ini sebaiknya meninggalkan semuanya karena sisi keharaman lebih dikedepankan daripada sisi kehalalan. Yang ketiga, al-itsaru bil hurbi makruh wa fi ghairiha mahbub. Artinya, mengutamakan orang lain dalam hal ibadah hukumnya adalah makruh, namun hal selain ibadah adalah dianjurkan. Dalilnya, yufu suruna alam anfusihim walau kana bihim hadada. Contoh yang makruh. Seorang memberikan air wudhu kepada orang lain saat sedang kekurangan air sehingga ia tidak bisa berwudhu. Contohnya terpuji, mendahulukan orang lain sedang mengantri membayar suatu toko. Yang selanjutnya, at-tabi'u tabi. Artinya, apabila suatu yang kebenarannya mengikuti suatu yang lain, maka hukumnya juga mengikuti suatu yang lain tersebut. Dalil Nabi Muhammad SAW. Sembelihan janin itu mengikuti sembelihan induknya. Contohnya, jual beli hewan yang sedang hamil, maka janin hewan tersebut juga ikut terbeli dan menjadi hak bagi orang yang membelinya. Selanjutnya, tasarrufu al-imam ala ar-raiyah manutun bil maslahah. Artinya, segala aspek kehidupan yang meliputi kepentingan rakyat dalam suatu kelompok atau golongan tertentu harus ditetapkan dengan musyawarah. Dalilnya, walladzina stajabu li rabbahim aqamus sholata amruhum surabainahum mimma razaqnahum yunfikun. Contohnya, soal pemberian zakat, seorang imam atau pemimpin yang masih dalam keadaan mampu tidak boleh mengutamakan dirinya dalam menerima zakat daripada rakyat yang lebih membutuhkan. Al-hudud taskutu bisubahati. Artinya, segala sesuatu denda yang telah ditetapkan dalam syariat karena kasus pidana digugurkan dengan sebab adanya ketidakjelasan perkara. Rasulullah bersabda, hindarkanlah hukuman-hukuman karena adanya subhat. Contohnya, meminum minuman keras dengan tujuan menyembuhkan penyakit kronis, karena ada sebagian ulama yang membolehkan minum minuman keras. Maka hukum yang masih berlaku pada masa khalifah, hukum had tidak dapat ditegakkan. Al-hurul la yadullu tahta al-yadi. Artinya, orang yang merdeka merupakan sosok manusia yang memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh atas segala hal yang berkaitan dengan pribadinya. Dalilnya, kulillahumma malikal mulki tubati malki mantasa'u wa tanza al-malki mimman tasa wa tudiddu
man tasa'u wa yudillu man tasa'u. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Arti contohnya, seandainya mengurung orang yang merdeka dengan memperlakukannya dengan baik, kemudian dia mati karena tertimpa tembok yang roboh. Selanjutnya, idza ajma amran min jinsin wahidin lam yahtalifun maksud huma dakhala adahu huma fi al-khair holiban. Artinya, apabila berkumpul dua perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang masuk kepada yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, pernah berpesan kepada Aisyah radhiyallahu anhu, tawafmu cukup bagimu untuk haji dan umrahmu. Contohnya, masuk masjid kemudian sholat fardu, sudah mencakup sholat tahiyatul masjid. Selanjutnya yang ke-15, i'malul al-kalam aula min ihmali. Mengamalkan maksud satu kalimat lebih utama daripada menyanyikannya. Dalil, artinya apa-apa yang didatangkan oleh Rasulullah, maka ambillah kesemuanya. Contohnya, orang yang berwasiat memberikan hartanya kepada anak-anaknya, maka ia sudah tidak punya anak lagi kecuali cucu-cucunya. Maka harta harus diberikan kepada cucu-cucunya. Selanjutnya yang ke-16, al-kharaju bizoman. Artinya, barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkan, maka ia harus bertanggung jawab atas doror atau gurmu serta doman yang akan terjadi. Rasulullah bersabda, hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Contohnya, seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tersebut, karena penggunaan binatang itu sudah menjadi hak pembeli. Yang terakhir, yang ke-17, al-khuruju minal khilaf mustahab. Pengertiannya, menghindari barang atau perbuatan yang hukumnya halal boleh masih dipersilahkan adalah terpuji atau dianjurkan. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu tabibu kasiron minad dona inna ba'dahda donna isma. Contoh, para ulama berbeda pendapat mengenai bagian rambut kepala yang harus dibasuh. Dengan melakukan pengusapan ke seluruh bagian rambut kepala, maka ia dapat mengamalkan seluruh pendapat tentang kewajiban mengusap rambut kepala. Baik, sekian hafalan kaidah usul fikih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.